tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican-Ican Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican-Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih, salam demokrasi. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, karena hari ini bertepatan dengan Hari Pancasila, tentu saja ini momen yang tepat untuk kita kembali mengingat dan membahas gimana sih mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi. Tentu saja untuk membahas topik ini aku nggak sendiri, sudah ada narasumber yang sangat spesial hari ini. Beliau merupakan akademisi, dosen, dan dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Langsung aja kita sapa Bapak Dr. Yamani SHM Hum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya. Baik, sebelum kita mulai dari hal yang paling dasar nih dari Pancasila nih Pak, boleh pengen ditanya dulu Bapak, kesehariannya di Fakultas Hukum itu apa masih aktif mengajar? Ya, tentu masih aktif ya, pemirsa sekalian, karena tugas sebagai dekan itu sifatnya tugas tambahan, sedangkan tugas utamanya tetap Tridharma Perguruan Tinggi, mengajar, meneliti, dan melakukan sosialisasi seperti yang saat ini. Oke. Nah Pak, kita masuk ke topik kita nih Pak. Dulu kalau pas pensi kuliah itu sering dibilang Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum nih Pak. Tapi bagaimana dalam praktiknya Pak? Sebenarnya kedudukan Pancasila itu seperti apa dalam penyelenggaraan negara? Iya, baik ya, untuk mendiskusikan pertanyaan host tadi, ini kita kembali mengenang masa-masa kuliahnya ya. Iya. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam konteks kehidupan hukum Indonesia? Ya, tentu kita pahami bahwa Pancasila itu berada sebagai yang menjadi ruh dari seluruh norma hukum yang berlaku ya, karena dia sebagai stat fundamental norm. Jadi dia adalah sumber hukum itu sendiri. Bahkan disebut sumber dari segala sumber hukum, yang dalam teori kita sebut itu ide hukum, cita hukum, reh ide, itu adalah Pancasila gitu. Baik, tapi Pak, kalau misalkan kita masyarakat awam nih misal membaca sekilas teks Pancasila itu mungkin belum mengerti ya bagaimana cara mengaktualisasikannya atau mempraktikannya di kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berdemokrasi itu bagaimana Pak? Ya. Nah, dalam berdemokrasi Pancasila itu dengan kelima silanya itu menjadi pedoman bersama kita, demos dan kratosnya, oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan maupun oleh pemerintah atau negara sebagai penerima mandat dari rakyat untuk melaksanakan amanah ya, yang diberikan oleh rakyat, antara lain melalui pemilihan umum atau melalui instrumen demokrasi di daerah, pilkada, bahkan di desa ada pilkades ya. Nah, kita 5 sila itu, kalau bicara demokrasi berarti tentu harus berangkat dulu dari sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garing perwakilan. Nah, sila demokrasi itu yang kita sering kenal sebagai demokrasi Pancasila, tentu dia diliputi juga oleh nilai-nilai luhur yang ada dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi itu didasarkan kepada pengakuan kita bahwa kita ini orang-orang beragama, orang-orang yang mengakui adanya kekuatan gaib di luar kita ya. Nah, jadi kalau dalam berdemokrasi, misalnya kita lihat norma dalam pelaksanaan demokrasi, baik pilpres, pilkada, pilkades, pileg, itu kita lihat misalnya mulai dari tingkat hierarki tertinggi undang-undang ya, kemudian sampai pada PKPU ya, ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada setiap agama gitu ya. Nah, misalnya dalam berdemokrasi, karena kita merasa diawasi oleh Tuhan,
tentu praktek-praktek yang kita lakukan yang bertentangan dengan agama juga adalah yang harus dihindari dalam berdemokrasi itu juga. Ya misalnya praktek-praktek nepotisme, birokrasi gitu ya dan sebagainya. Ya, karena itu akan menciderai demokrasi itu sendiri yang menurut sila ketuhanan ya turut menjiwai sila keempat itu gitu ya. Jadi seperti itu. Maka tidak ada nanti orang-orang yang misalnya disingkir bukan karena persoalan profesional integritas, tapi ada faktor-faktor lain misalnya. Jadi mulai dari rekrutmen calon, kemudian nanti dalam pelaksanaan proses pemungutannya tahap-tahapan terus sampai pada dia terpilih. Nah semuanya dinaungi, dia diawasi dalam semangat ketuhanan yang Maha Esa itu, sehingga demokrasi kita itu demokrasi yang diliputi juga oleh semangat ada campur tangan kekuatan gaib yaitu Tuhan. Kalau gitu tidak ada penyimpangan nanti itu. Money politik mudah-mudahan tidak ada, karena ini nggak boleh nih. Nah sehingga dalam dimensi Islamnya nanti kita masuk berarti ini nggak boleh haram, ini haram gitu ya. Nah, ini subhat hukumnya dan sebagainya seperti itu. Oke. Mungkin itu yang membedakan demokrasi kita dengan demokrasi negara lain gitu ya Pak. Iya. Berdasarkan Pancasila yang mana ada ketuhanan, ada keadilan sosial gitu. Tapi Pak, kan Pancasila ini sudah hampir 80 tahun semenjak disahkan. Apakah masih relevan atau perlu diperbarui atau dikaji lagi Pak menurut Bapak? Ya, jadi Pancasila itu legal formal, ya 80 tahun ya. Karena dia sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, setelah diabstraksikan dari kearifan lokal, ya, nilai-nilai budaya yang ada dalam seluruh tatanan masyarakat Indonesia, nah kemudian dia legal formalkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Jadi 80 tahun itu adalah legal formal, di mana Pancasila itu ditetapkan oleh the founding fathers pada para pendiri negara kita, yaitu di dalam pembukaan itu. Tetapi kalau Pancasila sendiri sebagai falsafah kita itu pada dasarnya dia sudah berabad-abad sejalan dengan adanya manusia Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai itu sudah ada gitu ya. Tapi 80 tahun tadi adalah yang sudah diabstraksikan dalam sila-sila, kemudian dinyatakan sebagai sumber hukum, filosofi berbangsa, falsafah negara. Tidak perlu lagi dikhawatirkan, diragukan. Yang penting sekarang itu adalah aktualisasi. Nilai-nilai itu kita pahami itu ya, bahwa kita kemanusiaan yang berketuhanan, kita bersatu yang dilandasi spirit ketuhanan yang Maha Esa. Kita merawat demokrasi dengan permusyawaratan perwakilan juga dispiriti oleh semangat ketuhanan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia juga yang diliputi oleh semangat ketuhanan. Nah sehingga sekarang yang penting adalah bagaimana mempraktekkan di dalam pemerintahan semua ini, juga bagaimana masyarakat ikut mengamalkan. Jadi kalau masyarakatnya sudah paham nilai-nilai itu dan pemerintah sebagai penyelenggara juga menerapkan hal yang sama, maka dua kutub ini ketemu. Maka kehidupan demokrasi yang harmonis itu tercapai. Jadi aktualisasi sekarang. Nah untuk aktualisasi, hal penting bagi kita adalah teladan. Teladan itu dimulai dari kepala, jadi dari atas. Nah kalau di bawah jangan ikut, yang penting ada keteladanan bagaimana berpancasila itu. Sehingga kita dalam momen besok adalah hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Ya ini kita terus mengaktualkan itu sebenarnya, saling kita mengingat-ingatkan gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi tidak perlu dirumuskan ulang karena udah final. Ya tinggal bagaimana sekarang di 80 tahun ini, ayo kita evaluasi sejauh mana kita sudah berpancasila nih yang ini. Dan tinggal di Barat tidak ada Pancasila, tapi nilai-nilai universal Pancasila itu di situ berlaku misalnya. Tapi di kita malah jauh misalnya gitu ya. Seperti itu, Fenty. Oke. Karena Pancasila itu sendiri diadopsinya dari nilai-nilai yang hidup dari masyarakat sebelumnya. Betul, ya, Pak. betul. Jadi akan selalu terus relevan. Kalau kita bicara pemilu, pasti erat kaitannya dengan hak politik, Pak. Secara hukum, bagaimana sih Pak Pancasila itu menjamin hak politik warga negara yang tanpa diskriminasi, inklusif, tanpa membeda-bedakan? Itu seperti apa, Pak? Ya kalau secara hukum, jadi Pancasila itu kan mengandung 3 nilai ya.
ada yang kita sebut nilai dasar, gitu ya, gitu kemanusiaan dan ketuhanan. Nanti ada masalah muncullah regulasi hak asasi manusia yang mengatur tentang hak kodratnya manusia. Nah, kemudian nanti ada nilai yang kita sebut nilai-nilai praktis ya. Jadi ada nilai instrumental. Nah, nilai-nilai itu kan yang dijabarkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Misalnya ada situ kesamaan hak ya, atau kesamaan hak untuk mengakses hukum dan pemerintahan gitu, tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau kita lihat di situ sebenarnya pasal 27 konstitusi itu adalah aktualisasi, artinya diderivasi dari semangat sila persatuan, kemudian semangat sila kerakyatan dan keadilan sosial yang semuanya diwadahi, disertakan dengan spirit ketuhanan. Jadi bersama hak di depan hukum dan pemerintahan itu merupakan hukum dasar kita dalam konstitusi yang diturunkan dari semangat berpancasila gitu ya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Dalam implementasinya maka seluruh warga negara dengan catatan tetap memerhatikan syarat formal, dia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi ada dua kan, apakah dia ikut sebagai pemilih, ya, pemegang hak pilih, atau dia juga sekaligus ikut berpartisipasi sebagai kontestan gitu ya di dalam demokrasi itu ya, jadi berkompetisi ya. Nah, dua-duanya itu diakomodir, cuma berbeda syarat. Misalnya kalau dia untuk konsentrasi dalam perpolitikan pemilu tentu ada syarat pendidikan misalnya, yang kemarin pernah diajukan bagaimana kalau jadi anggota DPR itu sarjana S1 gitu ya. Tapi kan oleh Mahkamah Konstitusi udahlah SMA aja dulu lah, karena kita itu memberikan kesempatan yang lebih luas gitu kan, karena belum semua kita, mungkin belum 20% kita S1 ya. Nah, kemudian untuk yang demokrasi sebagai penyandang hak memilih, seluruh kalangan kan, di Pabel kita ajak gitu kan, ada kan, kemudian keluarga kita, masyarakat kita yang masih masuk dalam binaan di berbagai lembaga pemasyarakatan, ada, mereka juga diberikan hak untuk menggunakan suaranya gitu ya, menyalurkan suaranya dan semua. Jadi itu saya pikir dalam politik pemilihan umum, kalau ditanya tadi unsur Pancasila, nilai Pancasila dalam kaitannya dengan perlakuan yang adil, non diskriminatif, itu sudah kita lakukan ini ya. Nah, kalaupun ada ternyata kekeliruan dari para penyelenggara negara, misalnya KPU, di situ kan dikontrol lagi. Nanti Bawaslu sebagai pengawas bisa mengoreksi. Nah, kalau pada tingkat akhir belum juga puas, kan ada nanti sebagai yang penegak kode etik pemilu itu sendiri kan. Nah, jadi ini saluran-saluran itu supaya nanti kita 3 lembaga penyelenggara itu nanti dia terhindar dari kalau ada kebijakan keputusannya yang cenderung diskriminatif misalnya. Tapi sejauh ini kita lihat secara ideal regulasi itu sudah terakomodasikan dengan baik, tapi ada 1-2 barangkali empirik yang kita dapat, misalnya kekecewaan, tapi itu harus dikaji lebih dalam gitu kan. Tapi diskriminatif juga saya pikir tidak ya, kita sudah luar biasa mengamalkan semangat persatuan dan kesatuan dalam pemilu, dalam demokrasi itu, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, saya penasaran nih Pak. Tadi kan di awal Bapak mention kalau misalkan demokrasi kita itu harus berdasarkan dengan ketuhanan. Tapi dalam pemilu itu kadang masyarakat itu sering keliru Pak, malah mencampur adukan antara agama dan politik gitu Pak. Jadi secara tidak langsung ada unsur sara dalam berdemokrasi, dalam kampanye gitu. Itu bagaimana Pak Bapak menanggapi hal itu? Ya, kita belum full sebagai masyarakat yang menerapkan demokrasi itu secara rasional gitu ya. Rasional dalam pengertian saya itu melepaskan diri dari ikatan-ikatan kesukuan ya, dari kedaerahan gitu ya. Tetapi kita kan masih cenderung ya, ada kecenderungan bahwa
cara terbaik untuk mendulang suara itu adalah dengan berangkat dari aspek-aspek yang sifatnya tadi kedaerahan, kesukuan gitu kan. Jadi baru menambah suara misalnya dukungan dari unsur lain gitu. Itu karena kita memang masih belajar berdemokrasi ya. Kita belum sepenuhnya berdemokrasi itu menentukan suara kita dengan mengkritisi visi, misi, dan program. Apakah visi, misi, dan program dari calon di berbagai bidang, apakah kepresidenan misalnya di kepala daerah, kemudian di legislatif misalnya, atau di parlemen ya, apakah program-program itu yang jadi tolak ukur kita sehingga memilih. Nah, kita masih belajar. Masyarakat kita kan belum terlalu telaten menonton kampanye tuh, ya, karena TV-TV kita juga misalnya masih dominan hiburan ya. Itu kalau ada dangdutan itu lebih rame itu, ya kan, yang ikut ya. Nah, tapi kalau misal ada debat segala macam, ada dialog yang menguras pikiran, itu masyarakat kita belum terlatih. Dan kita maklum ya, kita memang masih dalam tahapan belajar berdemokrasi. Maka lama-kelamaan tentu kita akan rasional, sehingga menentukan pilihan itu bukan karena dia sedaerah dengan saya, karena dia masih ada hubungan keluarga dengan saya, karena dia satu tim dengan saya pada pekerjaan sebelumnya misalnya, ada afiliansi ya, hubungan-hubungan kepentingan seperti itu ya. Atau kita lihat karena dia orang kaya, jadi elektabilitasnya didukung oleh isi tas gitu ya. Jadi karena isi tas nanti akan disyaratkan ini. Jadi nah ini kan kita masih belajar ya. Nah jadi kalau makin rasional kita berdemokrasi itu nanti, yang maka paham agama itu kan pengen pribadi sempurna, menjadikan manusia itu pribadi sempurna. Nah untuk menjadi pribadi sempurna, karena siar agama itu sudah benar-benar kita jiwai, kita insafi, dan akhirnya kita amalkan dalam perilaku, maka kita akan menolak praktik-praktik seperti itu. Jadi rasional demokrasi dengan menentukan pilihan-pilihan berdasarkan visi, misi, program calon itu sudah sejalan dia dengan keinginan tujuan agama bentuk manusia itu menjadi pribadi sempurna, agar tidak ada kepentingan orang lain yang dirugikan, kemudian agar tidak mengakibatkan pasca pesta demokrasi itu ya pihak-pihak yang berhasil mencapai kedudukan yaitu berpikir kembali bagaimana mengembalikan investasi yang begitu besar yang sudah dikeluarkan sehingga rakyat akhirnya terabaikan gitu ya gitu. Nah jadi sejalan dan tujuan agama itu melindungi kepentingan orang lain, kemudian dia membentuk manusia jadi pribadi sempurna, maka pemilu yang rasional di mana rakyat tidak lagi melihat kedaerahan, kesukuan, kesamaan profesi, tetapi melihat pada program, apakah program itu bermanfaat bagi rakyat, bagi negara, atau sebaliknya. Nah, kalau dia sudah menentukan pilihan-pilihan yang berdasarkan program kerja yang bermanfaat bagi bangsa negara, maka disitulah afiliansi ya, politik afiliansi yang berdasarkan tadi kesukuan, kedaerahan itu akan terkikis. Saya pikir jalan dengan perkembangan. Kita belajar terus ya. Saya pikir mudah-mudahan di satu abad itu mudah-mudahan kita akan sampai ke situ, gitu ya. Saya pikir itu. Ya. Baik Pak, kalau menurut Bapak nih Pak, secara sederhana sistem pemilu kita ini yang perlu diperbaiki itu kira-kira apa Pak? Saya lebih banyak menyatakan ini ya, kalau pada level undang-undang kita kan bisa setiap tahun misalnya mencoba sistem A, sistem B gitu ya. Jadi saya pikir semangat penyelenggara itu harus dibangun, dan semangat dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi apa yang dibangun di situ, kalau kita bicara semangat penyelenggara dan semangat rakyat pemegang kedaulatan, itu adalah membangun pendidikan politik ke rakyatnya. Itu aja masalah kita. Jadi kalau kita bongkar ya terus sistem ini kita ubah, kita tidak pernah mapan, kena uji coba terus. Nah padahal akar masalahnya itu adalah masyarakat belum kita berikan pendidikan politik yang baik. Jadi kita terlalu mahal kalau membongkar undang-undang, ubah sistem lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita terjun bersama-sama para partai politik, kan mulai sistem sekolah kadernya terjun, perguruan tinggi ikut,
KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara juga begitu. Nah, maka terjadi kesamaan pandangan bahwa ya, pemilu sebagai instrumen demokrasi ini harus kita sikapi secara rasional, kemudian dengan arif, ya, dengan menyalurkan aspirasi kita yang didasarkan kepada kriteria rasional tadi gitu ya. Jadi itu yang penting saya pikir. Pendidikan politik itu aja kita. Nggak usah kita bongkar lah undang-undang setiap mau pemilu dibongkar. Kadang-kadang itu syarat sekali kepentingan politis. Ya, untuk mengintervensi, kalau dimasukkan syarat ini maka ada yang tidak masuk, maka diubah syaratnya jadi begini sehingga ada yang bisa mengakomodasi gitu ya kepentingan kelompok atau orang tertentu misalnya itu ya. Saya pikir bagaimana membangun itu rakyatnya, hak pendidikan politik pada rakyatnya. Jadi dengan model-model podcastnya KPU Kota Bengkulu ini salah satu cara menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya. Mungkin begitu ya perspektif saya. Oke. Berarti yang menjadi PR untuk kita semua adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar aware dan menjadi pemilih yang bijak. Betul, dan sebagai penyelenggara juga bagaimana memperbaiki terus secara teknis gitu ya Pak, bagaimana menyelenggarakan pemilu itu sendiri. Terakhir nih Pak, pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat luas agar mereka tetap melek politik, tetap peduli sama demokrasi dan bijak dalam memilih, tidak tergoda sama money politik dan segala macam. Ya, pesan saya sebagai akademisi ya, ini bersambut ya, sejalan dengan program-program Presiden kita sekarang itu makin banyak bantuan-bantuan stimulus dana untuk usaha, misalnya ada Koperasi Merah Putih, masih ada dana desa, ada bisa diinvestasi di BUMDes dan sebagainya. Dengan banyaknya saluran-saluran untuk bantuan, tentu masyarakat akan mempunyai banyak pendapatan gitu ya. Nah, dengan banyak pendapatan, angka kemiskinan akan makin kurang. Nah, demokrasi itu akan sehat sekali, rasional sekali di lingkungan masyarakat yang memiliki pendapatan dan cukup untuk primer maupun beberapa kebutuhan sekundernya. Jadi memang kita membangun ekonomi dulu, nah kemudian makin mengentaskan ya, makin mengurangi angka kemiskinan itu tadi. Nah, kalau ini tercapai, maka saya pikir masyarakat kita paham agama, mereka paham ketuhanan Yang Maha Esa itu. Mereka paham kalau dikasih sekian, yaitu subhan, dan itu ada unsur haramnya, gitu ya. Nah, jadi karena mereka dibeli suaranya, gitu kan, nah, sehingga tidak merdeka. Jadi pesan saya memang gebrakan ekonomi itu harus mengikuti pendidikan politik tadi. Bagaimana kita menanamkan kesadaran politik, bagaimana memahami demokrasi yang benar dan baik, kalau urusan perutnya belum beres. Nah, tapi sekarang kan urusan ketahanan pangan akan diintervensi dan diprioritaskan oleh negara dan di semua bidang ya. Nah, jadi mudah-mudahan para pemilih kita, warga negara Indonesia gitu, semuanya nanti akan melek politik sejalan dengan selesainya urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama urusan perut, urusan pangan gitu ya, begitu ya. Begitu ya ini. Oke. Jadi begitu ya Pak. PR-nya itu harus terus mengedukasi masyarakat dan pemerintah juga harus terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama betul. Dalam bidang ekonomi. Betul. Baik, luar biasa sekali obrolan hari ini teman pemilih. Untuk Pak Yamani, terima kasih banyak Pak sudah hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih di rumah agar tetap peduli sama demokrasi dan menjadi pemilih yang lebih bijak lagi. Luar biasa. Untuk teman pemilih di rumah, jangan lupa subscribe, komen, dan like podcast ini. Dan jangan lupa juga kalau KPU Kota Bengkulu itu ada ruang edukasi pemilih yang terbuka untuk masyarakat umum, untuk pelajar, mahasiswa, sampai ke komunitas. Jadi di sini kita bisa belajar bareng tentang kepemiluan, mengenal sejarah demokrasi Indonesia, mendapatkan informasi dan kewajiban pemilih, serta ikut diskusi-diskusi seru di KPU Kota Bengkulu. Langsung aja DM ke Instagram KPU Kota Bengkulu. Baiklah teman pemilih, karena waktu kita sudah habis, saya Penti Sahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.